Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu dan Yang Mulia Ling menjalankan ide gilanya dengan membunuh penguasa bumi untuk mencegah agar Youdu tidak jatuh ke dalam kekuasaan surga celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Qin Mu terus mengelilinginya. Saat dia mengeksekusi seni ilahi untuk memperkuat ki dan darahnya, dia merenung dan berkata, Yang Mulia Hao adalah saingan lamamu. Penelitiannya terhadapmu harus sangat teliti. Dia mengetahui karaktermu, tata letakmu, dan tindakanmu di masa depan seperti punggung tangannya. Itu sebabnya kamu kalah di era Dragon Han. Wajah Yang Mulia Yun menjadi lebih gelap, tetapi segera, ki dan darah yang diedarkan Qin Mu muncul di kepalanya, membuat kulitnya terlihat jauh lebih baik. Wajahnya bersinar merah, dan dia tampak berseri-seri. Yang Mulia Yun menjadi semakin bingung. Dalam waktu singkat, hanya embrio rohnya yang tersisa. Dan apa yang dia maksud dengan melakukan hal sebaliknya? Bukankah mereka seharusnya melindungi penguasa bumi? Yang Mulia Hao dan yang lainnya menggunakan penguasa bumi sebagai sandera untuk memaksa Qin Mu dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Mereka jatuh ke dalam perangkap Yang Mulia Hao, jadi mengapa Qin Mu harus menyingkirkan penguasa bumi terlebih dahulu? Tidak peduli seberapa lemahnya penguasa bumi, dia tetaplah sekutu. Bagaimana mungkin ada alasan untuk menyingkirkan sekutu terkuatnya sebelum pertempuran dimulai? Penguasa bumi juga merupakan eksistensi dengan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun Yang Mulia Surgawi jauh lebih kuat dari sebelumnya, penguasa bumi seharusnya mampu mengalahkan Raja Dewa Leluhur yang mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surga. Daripada membiarkan penguasa bumi dan Raja Dewa Leluhur binasa bersama-sama, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan penguasa bumi. Rencana Yang Mulia Mu tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dipahami. Jika penguasa bumi masih hidup, dia akan menjadi target besar. Selama anak panah datang, dia bisa menembakkannya. Qin Mu dengan penuh semangat menyegel istana celestial Yang Mulia Yun dan mencegah energinya bocor. Jika Yang Mulia Hao bisa menembak, secara alami kita juga bisa menembak. Tujuan kita adalah untuk tidak membiarkan Youdu jatuh ke tangan surga surgawi. Tujuan kedua kita adalah menyelamatkan penguasa bumi sehingga dia bisa melepaskan diri dari kekangan para dewa kuno dan terlahir kembali sebagai manusia. Selama kita menyerang lebih dulu, kita bisa mengatur Youdu di hadapan Yang Mulia Hao dan yang lainnya dan meraih keunggulan. Mata Yang Mulia Yun membelalak, dan dia kehilangan kata-kata. Sebelumnya, Yang Mulia Hao dan Primordium Agunglah yang lebih unggul. Jika mereka menyerang Youdu dan membunuh penguasa bumi, kita harus menghadapinya. Selama kita menghadapi mereka, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. 10 jari Qin Mu bergerak ke atas dan ke bawah, mengetuk tubuhnya terus-menerus. Kecepatan bicaranya bahkan lebih cepat daripada kecepatan jari-jarinya, dan dia berkata dengan cepat, saat mereka ingin bergerak, mereka bisa bergerak. Mereka bisa memasang jebakan dengan tenang, dan kita hanya bisa menonton tanpa daya saat kita menerobos masuk ke dalam jebakan mereka. Selama kita menerobos masuk, mereka bisa mencabut jaring dan menjebak kita di dalamnya, membiarkan mereka membantai kita sesuka mereka. Bagaimana jika kita melakukan yang sebaliknya dan memasang jebakan sambil membunuh penguasa bumi? Matanya cerah saat dia menatap Yang Mulia Yun dengan antisipasi. Yang Mulia Yun membuka mulutnya. Aku tahu kamu pasti akan menyetujui rencana ini. Qin Mu mengepalkan tangannya dengan gembira dan tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan. Berkultivasi dengan baik. Yang Mulia Yun buru-buru menangkapnya. Jangan pergi dulu. Kamu menghancurkan harta ilahiku, jadi bagaimana aku bisa berkultivasi? Kamu harus memberikan kompensasi padaku. Qin Mu melepaskan diri dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menemukan seorang guru untuk Anda. Sekarang Anda memiliki tubuh jasmani, Anda dapat meninggalkan surga yang menyeluruh. Saya akan mengirim Anda ke kedamaian abadi, dan seseorang akan mengirim Anda ke pohon dunia istana leluhur. Guru Anda sedang menunggu Anda di sana. Yang Mulia Yun merasa bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan apapun di tubuh jasmaninya, dan dia mengalami depresi. Ada suatu periode waktu ketika dia mengagumi Qin Mu dan berfantasi bertarung bersamanya. Dia berfantasi tentang minum dan mengobrol gembira dengan Qin Mu. Dia berfantasi menjadi kuat dan memerintah dengan Qin Mu. Namun, semakin dia berinteraksi dengan Qin Mu, semakin dia merasa bahwa Qin Mu berbeda dari Yang Mulia Mu yang dia bayangkan. Yang Mulia Mu ini sedikit tidak bisa diandalkan. Qin Mu memikirkan sesuatu dan menginstruksikan, Saudara Yun, sembunyikan pedang Kaisar Taichu milikmu dengan baik dan jangan membawanya bersamamu. Taichu tidak bisa merasakan pedang kaisarnya di surga agung, tetapi jika kamu meninggalkan surga agung, dia akan dapat merasakan harta karunnya dan menemukanmu untuk membunuhmu. Pedang kaisar tidak boleh jatuh ke tangannya. Yang Mulia Yun mengangguk dan berkata, kehampaan tertinggi sangatlah luas. Meskipun Primordium Agung dan Yang Mulia Hao memiliki surga yang menyeluruh, selama saya ingin bersembunyi, mereka bisa lupa untuk menemukan saya.
Dia bersiap-siap dan mengikuti Qin Mou ke kapal emas penyeberangan dunia. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang, jadi Qin Mou menggunakan kekuatan sihirnya untuk membawanya ke kapal. Yang Mulia Yun datang ke sisi Yang Mulia Ling, dan dia duduk di sana, menghitung sesuatu. Dia mengabaikannya. Ling, sifatmu masih aneh. Yang Mulia Yun menggelengkan kepalanya dan duduk. Dia telah berinteraksi dengan Yang Mulia Ling lebih lama dari Qin Mou. Di seluruh era Dragon Han, Yang Mulia Ling memiliki temperamen yang aneh, dan dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Qin Mou berkata, saat kau tiba di istana leluhur dan bertemu dengan gurumu, kau seharusnya bisa segera membuka kembali harta karun ilahimu. Ketika saatnya tiba, istana celestialmu akan terbuka secara otomatis. Betul, aku hanya menyegel tubuh jasmanimu. Jika kau bertemu musuh, kau bisa menggunakan kekuatan roh primordialmu untuk mencegah Yang Mulia Yun Langit, Kaisar Langit-Langit Han, dan Dao yang berprestasi hari ini agar tidak dibunuh oleh seekor ikan kecil. Yang Mulia Yun tercengang. Kamu tidak ikut denganku ke istana leluhur. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Saya ingin bertemu Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Yun mengangguk dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak mengajariku sendiri? Bagaimana kemampuan guru itu dibandingkan dengan kemampuanmu? Jika aku tidak bisa dibandingkan denganmu, sebaiknya aku mengikutimu. Qin Mou berkata sambil tersenyum, kemampuannya secara alami lebih rendah daripada milikku, tapi apa yang dia kembangkan adalah ortodoks. Jalanku bengkok dan tidak cocok untukmu. Ketika kita sampai di tempat itu, kamu akan tahu, tidak perlu bertanya. Ketika dia mengatakan itu, Yang Mulia Yun semakin ingin tahu siapa guru itu. Namun, karena Qin Mou menolak mengatakannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kapal emas penyeberangan dunia berlayar keluar dari kekosongan tertinggi dan mencapai kedamaian abadi. Qin Mou masuk ke akademi dan datang menemui kepala desa. Dia menekan tradisi memukuli gurunya di aula Kaisar Manusia dan berkata, kakek kepala desa, ini Yang Mulia Yun Surgawi. Antarkan dia ke istana leluhur untuk menemukan Lan Gemuk. Kepala desa memandang Yang Mulia Yun dan merasa sangat hormat padanya. Dia membungkuk dan berkata, Junior adalah Xu Muzhe, di sini untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia Yun. Yang Mulia Yun, silakan ikuti saya. Yang Mulia Yun mengikutinya dari jauh, dan Qin Mou mendengar suara kepala desa datang dari jauh. Yang Mulia Yun dan Muer adalah teman baik, kan? Ngomong-ngomong, aku juga guru Muer, dan keterampilan pedangnya diajarkan olehku. Saat itu, ketika dia masih muda, dia bahkan dijual ke toko kain oleh nenek desa kami. Aku akan memberitahumu tentang ini secara detail di jalan. Wajah Qin Mou hitam saat dia melihat mereka berdua pergi. Baru setelah itu dia mengerahkan kapal emas untuk menuju ke Youdu. Yang Mulia Ling masih berada di kapal dan tidak bergerak sama sekali. Kapal emas penyeberangan dunia berlayar ke Youdu dan terbang menuju tanduk penguasa bumi. Qin Mou mempelajari perubahan tanda Dao di istana Miluo dengan rajin, tetapi masih banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami dalam waktu singkat. Dia ingin bertanya kepada Yang Mulia Ling tentang hal itu, tetapi dia terlalu terkejut oleh Yang Mulia Ling untuk berbicara. Setelah sekian lama, Yang Mulia Ling mengangkat kepalanya dan merapikan rambutnya. Jika kamu benar-benar tidak mengerti, tanyakan saja. Semangat Qin Mou bangkit, dan dia segera menyuarakan keraguannya. Di sisi lain, kepala desa membawa Yang Mulia Yun ke istana leluhur. Mereka pertama-tama pergi ke jembatan pergeseran saling energi roh di bawah kedamaian abadi yang mengarah ke istana leluhur. Pada saat ini, Yang Mulia Yun melihat Yang Mulia Yue berdiri di samping jembatan. Yang Mulia Yue berdiri di sana dengan tenang seolah dia sedang menunggunya. Kepala desa berhenti berbicara tentang Qin Mou. Yang Mulia Yun berjalan maju dan tersenyum. Yue, sudah lama tidak bertemu. Yang Mulia Yue tidak bisa menahan tangisnya. Dia tersenyum dan berkata, benar, sudah terlalu lama. Senang bertemu denganmu lagi. Yang Mulia Yun tidak bisa tidak mengingat tahun-tahun kejayaan era Dragon Han. Pada saat itu, umat manusia masih rendah, dan yang terkuat adalah manusia yang mulia. Namun, setelah Yang Mulia Yu meninggal, harapan umat manusia tampaknya terputus. Yang Mulia Surgawi Yu pergi ke Youdu, Yang Mulia Huo pergi ke Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Surgawi Mu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan aliansi surga. Namun, aliansi surga masih kosong. Saat itu, manusia tidak punya harapan. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi pada saat itu, hanya Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling yang mendukungnya dan mengikutinya sampai dia meninggal. Dia mempunyai ambisi yang besar, namun kekuatan mereka masih terlalu lemah. Meskipun dia adalah orang pertama yang berkultivasi ke alam tahta kaisar, dia masih tidak mampu menjungkir balikan langit di era itu. Dia masih belum bisa mengalahkan para dewa kuno dan setengah dewa. Era Dragon Han masih merupakan era depresi dan keputusasaan yang tiada tara. Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling lah yang mendukungnya, memberinya harapan dan motivasi. Kepala desa diam-diam menunggu mereka menyusul. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia Yue pergi. Kepala desa berjalan maju dan memasuki jembatan pergeseran saling energi roh bersama Yang Mulia Yun.
Ketika mereka keluar dari jembatan, mereka sudah sampai di istana leluhur. Yang Mulia Yun mendecakkan lidahnya dengan heran sambil menghela nafas dengan sedih. Jembatan saling silih berganti ini adalah jembatan yang melintasi dunia berbeda. Kecepatannya sangat cepat sehingga memperluas wawasannya. Dalam perjalanan, dia mendengarkan kepala desa berbicara tentang berbagai pencapaian Qin Mu dan memahaminya. Dia berpikir dalam hati, Yang Mulia Mu adalah kombinasi dari 9 tetua desa Daksu. Pantas saja temperamennya melonjak-lonjak, dan dia sering mempunyai pikiran-pikiran menakutkan. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi dan dia berhenti. Kepala desa sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi bingung. Shumuze, kamu bisa kembali sekarang. Yang Mulia Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, seorang teman lama merasakan aku turun ke batas bawah dan menungguku di jalan di depan. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Kepala desa mengikuti pandangannya dan melihat ke depan. Dia tercengang saat melihat api membubung dari antara dua gunung istana leluhur. Itu adalah api Dao. Nyala api menerangi kedua gunung itu, dan samar-samar orang bisa melihat sesosok tubuh berdiri di dalam nyala api. Yang Mulia Huo. Sudut mata kepala desa bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba mencabut pedangnya. Yang Mulia Yun mengangkat alisnya. Sebelum pedang sucinya terlepas dari sarungnya, dia menekan tangannya dan mendorongnya kembali ke dalam sarungnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bertindak gegabah. Kamu bahkan tidak bisa bertahan dari satu gerakan pun darinya. Kami adalah teman lama, jadi tidak akan ada bahaya apapun. Kamu dapat kembali sekarang. Tangan kepala desa masih memegang erat gagang pedangnya. Tubuh jasmaninya pulih dari usia tua hingga muda, dan dia segera kembali ke usianya yang kuat. Otot-ototnya tampak seperti baru saja tersapu oleh sungai yang panjang, dan tidak ada sisa daging yang tersisa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Yun, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan Muer. Yang Mulia Yun ragu-ragu sejenak sebelum berjalan maju. Ikuti aku, jangan bicara, jangan melakukan gerakan apapun, anggap saja dirimu buta, tuli, dan bisu. Kepala desa mengikutinya langkah demi langkah, dan mereka berdua berjalan di antara dua gunung. Api Dao terpisah, memperlihatkan jalan yang aman. Yang Mulia Yun berjalan ke belakang orang itu. Orang itu berbalik dan menunjukkan ekspresi senang. Dia menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman atau tangisan. Yang Mulia Yun, teman Dao seumur hidupku. Air mata Yang Mulia Huo berubah menjadi api Dao yang mengelilinginya. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Yang Mulia Yun mengungkapkan senyuman dan berjalan ke depan. Yang Mulia Huo, kita bertemu lagi. Yang Mulia Huo tertawa keras, dan suaranya bergema di seluruh lembah. Sungguh menggelikan bahwa Yang Mulia Ling keras kepala, Yang Mulia Yue licik, Yang Mulia utusan maut autis, Yang Mulia Qin buta, dan Yang Mulia Mu adalah batu di toilet. Mereka tidak memahami saya. Yang Mulia Huo merentangkan tangannya dan tersenyum. Bahkan saudara Lan Yutian hanya bisa membuatku mengaguminya, tapi dia tidak bisa membuatku merasa dekat dengannya. Hanya Yang Mulia Yun yang menjadi orang kepercayaanku. Yun, orang yang paling mengenalku dan paling memahamiku, aku sangat senang karena kamu masih hidup. Kepala desa memandang Yang Mulia Huo dengan waspada, merasa sedikit cemas. Sekarang tubuh jasmani Yang Mulia Yun dibatasi oleh Qin Mu, dia hanya bisa menggunakan budidaya roh primordialnya. Meskipun roh primordialnya sangat kuat, tidak diketahui apakah dia adalah tandingan Yang Mulia Huo. Setelah Yang Mulia Huo kembali dari ibu kota Giok di istana leluhur, budidayanya meningkat pesat. Jelas sekali bahwa dia dengan gegabah muncul di istana leluhur dan menghalangi jalan mereka seolah-olah dia telah meramalkan masa depan. Dia mengeluarkan perasaan tidak enak. Bagaimana dia tahu bahwa Yang Mulia Yun akan pergi ke istana leluhur? Bagaimana dia secara akurat menghalangi jalan mereka? Yang Mulia Yun masih sangat acuh tak acuh. Yang Mulia Huo membuka tangannya, tetapi dia tidak maju untuk memeluk Yang Mulia Huo. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya juga sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman lama saya lagi. Huo, sepertinya Anda memiliki keraguan, dan Anda memiliki beberapa keluhan tentang Yang Mulia Yu, Yang Mulia Mu, dan yang lainnya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Yang Mulia Huo meletakkan tangannya, tampak kecewa karena teman lamanya tidak memeluknya setelah bertemu kembali dengan Yang Mulia Yun. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak ingin membicarakan hal-hal menyedihkan itu. Saya sangat berhati-hati tentang keselamatan umat manusia, tetapi saya selalu disalahpahami oleh orang lain. Hehe, setelah Anda pergi, sayalah yang melindungi umat manusia dan mencegah umat manusia agar tidak dimusnahkan. Namun, tidak peduli apakah itu Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yue, atau Yang Mulia utusan maut dari Kaisar Pendiri, mereka semua mengejek saya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Ia mencibir dan berkata, terutama Yang Mulia Mu. Saat itu, aku menghormatinya karena telah membalas dendam pada kakak Yu. Ia adalah seorang pria berdarah panas, namun aku tidak menyangka ia memiliki kesalahpahaman yang paling dalam terhadapku.
Aku menanggung penghinaan terhadap umat manusia dan bahkan membawa keburukan karena telah merugikan rasku sendiri. Namun, aku melindungi umat manusia dan berhasil menciptakan sebuah dunia ideal di surga selatan. Dan apa yang ia lakukan bagi umat manusia? Ia hanya akan memimpin umat manusia untuk memberontak. Ia hanya akan melakukan hal yang sama, hancurkan situasi hebat yang telah kulakukan. Dia masih punya wajah untuk menyebut kita orang berdosa. Dia memandang Yang Mulia Yun dengan tatapan penuh semangat. Mereka tidak mengerti aku. Yun, kamu pasti mengerti aku, kan? Yang Mulia Yun merenung dalam waktu lama sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saya mengerti. Semangat Yang Mulia Huo bangkit, dan dia tertawa. Aku tahu kamu akan memahamiku. Saat itu, di era Dragon Han, kamu dan aku berbicara lebih dari sekali tentang cita-cita kita. Meskipun cita-cita kita berbeda, kamu tahu karakterku. Yang Mulia Yun mengangguk. Selama era Naga Han, umat manusia lemah dan hanya salah satu ras yang paling menarik perhatian di ribuan dunia. Kami, 9 Yang Mulia Naga Han, telah lahir. Namun, pada saat itu, kekuatan umat manusia tidak signifikan. Bahkan kami, 9 Yang Mulia Naga Han, hanyalah daging di talenan para dewa kuno, menunggu untuk disembelih. Hanya ketika Yang Mulia Mu membunuh 5 elemen dewa kuno di Sungai Surgawi, dunia dikejutkan oleh kekuatan ras manusia. Ekspresi Yang Mulia Huo tenggelam, dan dia sedikit tidak senang ketika mendengar pencapaian Qin Mu. Yang Mulia Yun melanjutkan, meski begitu, kekuatan umat manusia masih terlalu lemah. Keputusasaan menyelimutiku sepanjang waktu. Aku merasa kekuatanku kurang, jadi aku mencarimu lagi, memintamu untuk membantuku. Kamu bilang kamu ingin mencari jalan lain untuk umat manusia. Yang Mulia Huo mengenang masa lalu dan berkata, pada saat itu, kami berdiskusi panjang lebar, dan Anda merasa akan sulit bagi umat manusia untuk menang. Kami tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para dewa dan setengah dewa kuno, dan kami bahkan dapat memasukkan umat manusia ke dalam kutukan abadi kapan saja. Anda ingin saya membantu Anda. Yang Mulia Yun menghela nafas. Kamu bilang kita tidak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Harus ada 2 solusi. Yang pertama adalah saya akan terus melawan dan berjuang demi umat manusia. Yang Mulia Huo berkata, rencana kedua bagi saya adalah memimpin sebagian umat manusia untuk tunduk kepada setengah dewa dan berperang melawan para dewa kuno bersama mereka. Jika Anda gagal, umat manusia tidak akan musnah karena hal ini, dan umat manusia akan bertahan. Yang Mulia Yun mengangguk dan berkata, itulah mengapa saya tidak keberatan jika Anda tunduk pada Yang Mulia Hao. Kenyataannya adalah bahwa visi Anda sangat berpandangan jauh ke depan dan penilaian Anda sangat akurat. Yang Mulia Hao memang sangat kuat. Dia mengalahkan para dewa kuno, mengalahkan saya, dan memenangkan kemenangan terakhir era Naga Han. Yang Mulia Huo berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, kami berdiskusi bahwa Anda akan memimpin umat manusia untuk memberontak. Jika kami gagal, saya harus membunuh Anda untuk menunjukkan kesetiaan saya kepada setengah dewa. Saya memang pergi. Dia tersedak dan berkata, aku pergi untuk membunuhmu dengan air mata berlinang. Hatiku paling sakit ketika kamu mati. Namun, karena ini, aku harus menanggung keburukan. Yun, apakah kamu menyalahkanku karena membunuhmu? Yang Mulia Yun menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Yang Mulia Huo tertawa keras, suaranya penuh kepuasan. Aku tahu, hanya Yun yang menjadi pahlawan, orang yang paling memahamiku. Sungguh Yang Mulia Qin, betapa Yang Mulia Mu, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu Yun. Setelah itu, revolusi cahaya merah, Huo, kamu pergi untuk membunuh Kaisar Cahaya dengan air mata berlinang, kan? Yang Mulia Yun bertanya. Yang Mulia Huo sedikit mengernyit dan berkata, Kaisar Cahaya lebih rendah darimu. Sulit baginya untuk berhasil, dia hanya akan menjadi penghalang. Selama era Kaisar Tinggi, kamu seharusnya pergi untuk membunuh Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling dengan air mata berlinang. Yang Mulia Yun berjalan ke sisinya dan melihat ke langit yang terdistorsi oleh api. Dia menghela nafas dengan sedih. Selama era pendiri Kaisar, kamu pergi membunuh Yang Mulia Qin dengan air mata berlinang. Selama era perdamaian abadi, kamu pergi untuk membunuh Yang Mulia Mu dengan air mata berlinang. Yang Mulia Huo semakin mengerutkan kening saat dia melihat ke langit di belakang Yang Mulia Yun. Tiba-tiba, dia memotong Yang Mulia Yu. Yun, dalam hal strategi, Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya lebih rendah darimu. Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling adalah 2 wanita yang luar biasa, tetapi metode mereka jauh lebih rendah daripada milikmu. Mereka tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Hao atau 10 Yang Mulia Surgawi sama sekali. Adapun Yang Mulia Qin Ye, ketika dia bangkit, situasi prasejarah alam semesta telah ditetapkan. 10 Yang Mulia Surgawi menguasai dunia, dan tidak ada orang lain yang bisa bangkit kembali. Yang Mulia Surgawimu hanyalah seorang anak kecil yang main-main. Yun, kamu harusnya mengerti. Yang Mulia Yun tersenyum. Kalau begitu, kapan kamu berhenti menangis saat membunuh mereka? Yang Mulia Huo tiba-tiba berbalik.
Keduanya memiliki 4 kaki dan hampir berdiri di garis yang sama. Namun yang satu menghadap ke timur sedangkan yang lainnya menghadap ke barat. Ketika Yang Mulia Huo menoleh, begitu pula Yang Mulia Yun. Kepala desa merasakan api di kedua gunung itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Api Dao berputar dan angin panas kering bertiup ke arahnya, membuatnya mencium bau terbakar. Telapak tangannya mencengkeram gagang pedang dewa dengan erat, dan semangat juangnya semakin kuat. Dia benar-benar fokus pada setiap gerakan Yang Mulia Huo. Gunung istana leluhur sangat megah dan megah, tetapi bahkan gunung tertinggi pun tidak dapat menahan momentumnya. Yang Mulia Yun tersenyum. Kapan itu dimulai? Sejak kamu menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi? Sejak kamu memperoleh kekuatan tertinggi, kamu tidak lagi menahan air mata ketika kamu membunuh jenismu sendiri, kan? Yang Mulia Huo terdiam. Di antara dua gunung dewa, api Dao meraung dan bertiup ke arah kedua sisi ngarai. Kedua gunung itu meleleh dalam kobaran api, dan tanah menjadi lemas. Magma di bawah tanah bergejolak, dan tanah melayang, melunak, dan meleleh. Selama era Dragon Han, kita berdiskusi beberapa kali. Saya memahami pilihan Anda. Yang Mulia Yun berkata, di masa lalu, ada sebuah negara yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang buruk, dan ahli strateginya memiliki 2 putra yang ingin menjelajahi dunia. Putra tertua mengatakan bahwa saya ingin mendukung para pejabat berpengaruh dan menggulingkan istana kekaisaran. Para pejabat berpengaruh memiliki kekuasaan dan pengaruh, dan para pejabat berpengaruh menjadi kaisar kuning. Saat saya menjadi pejabat berpengaruh, saya bisa membuat rakyatnya hidup lebih baik. Putra bungsu saya mengatakan bahwa saya tidak mempercayai orang yang berpengaruh dan berkuasa. Saya ingin membangun kekuasaan saya sendiri dan menggulingkan istana kekaisaran sehingga rakyat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berjanji bahwa jika putra bungsu saya gagal, untuk mencegah api perang terus berlanjut, putra sulung saya harus membunuh putra bungsu saya. Yang Mulia Huo tidak berekspresi saat dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. Setelah itu, istana kekaisaran yang jahat digulingkan. Pejabat berpengaruh yang didukung oleh putra sulung menjadi kaisar, sedangkan putra bungsu menjadi pemberontak. Putra sulung membunuh adik laki-lakinya dengan air mata berlinang, menghentikan perang. Yang Mulia Yun bertanya, apakah ini yang kita pikirkan saat itu? Yang Mulia Huo tidak menjawab. Yang Mulia Yun berkata, putra sulungku telah berjasa dengan mendukung kaisar dan menjadi pejabat. Namun, kehidupan orang-orang di negara ini masih miskin dan rakyat menderita. Saat ini, putra sulungku tidak lagi memiliki pemikiran untuk menggulingkan istana kekaisaran yang baru karena dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia adalah bagian dari istana kekaisaran ini, orang yang paling berkuasa di istana kekaisaran. Mengapa dia harus menggulingkan dirinya sendiri? Oleh karena itu, setiap kali seseorang menolak karena mereka tidak dapat menahan tekanan, putra sulungnya akan selalu menjadi yang pertama melompat keluar dan memusnahkan pasukan sukarelawan. Karena dia telah mengalami 3 surga Dragon Han dan hal-hal tersebut, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pasukan sukarelawan ini menyingkirkan posisinya. Dia bukan lagi putra tertua yang melakukannya demi keluarganya. Yun, kamu sudah berubah. Yang Mulia Huo menghela nafas dengan muram dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lagi awan yang dulu. Kamu bukan lagi awan yang mengerti aku. Wajah di topengnya berubah, dan di saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi menangis dan tersenyum. Kamu sama dengan Mu dan Qin, kamu juga ingin aku mati. Yang Mulia Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit yang terdistorsi oleh api Dao. Dia berkata dengan santai, lagu kota walet yang murah hati, tenang dan tenang seperti Chu Qiu. Membawa pisau untuk bekerja dengan cepat, tidak mengecewakan masa muda. Dia mencibir, utusan siang meninggal saat itu, siapa yang tahu apakah hidupnya nyata atau palsu? Huo, kamu masih punya jalan keluar? Dia berbalik dan menghadap Yang Mulia Huo. Huo, jika kamu bisa membunuh Yang Mulia Hao dan menggunakan hubunganmu dengan Yang Mulia Hao untuk membunuhnya, umat manusia akan mampu mencapai kemenangan penuh dan menggulingkan langit celestial saat ini. Kamu dapat mengambil semua pahala itu sendiri. Baik itu aku, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yue, atau Yang Mulia Mu, tak satu pun pencapaian kami akan setinggi milikmu. Kamu telah mencapai suatu prestasi luar biasa yang tidak dapat kami capai dalam sejuta tahun. Ia berkata dengan lantang, aku bisa menyembunyikan semua pencapaianmu di masa lalu untukmu. Di hadapan orang lain, kau akan menjadi eksistensi mulia yang akan menanggung penghinaan, menanggung keburukan, dan mencapai kemenangan akhir dalam sekali jalan. Banyak orang akan memuji kontribusimu, dan banyak orang di masa depan akan mengagumi pencapaianmu. Mereka tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Masa lalumu akan terhapus selama kau membunuh Yang Mulia Hao. Yang Mulia Huo berdiri di sana tanpa bergerak dan tiba-tiba tertawa. Yang Mulia Yun mengerutkan kening, dan tawa Yang Mulia Huo semakin keras. Suaranya mengguncang ngarai dan menyebabkan kedua gunung itu runtuh dalam api Dao, berubah menjadi lava yang mendidih. Yun, aku tidak dapat menyangkal bahwa kamu lebih mempesona daripada Yang Mulia Mu.
Yang Mulia Huo berbalik dan menatap wajahnya. Suaranya sepertinya tidak hangat karena menjadi lebih dingin. Namun, kalian tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Hao sama sekali, kalian tidak bisa mengalahkan surga surgawi. Jika saya pergi dan membunuh Yang Mulia Hao, bahkan jika saya bisa membunuhnya, saya akan terbunuh oleh serangan terakhirnya. Rencana Anda sangat bagus, membunuh 2 burung dengan 1 batu dan melenyapkan kami berdua sekaligus. Ia berkata dengan nada mengejek, setelah itu, kau bisa meratakan langit dalam 1 gerakan, dan kemudian kau bisa menghadapi Kaisar Pendiri, Yang Muliamu, dan singkirkan mereka. Kau akan memiliki kekuatan untuk dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang belum berpengalaman ini menjadi lawanmu? Kamu berpikir dengan sangat baik, sangat baik. Singkirkan aku, Yang Mulia Hao, dan kemudian singkirkan Yang Muliamu dan Kaisar Pendiri. Yang Mulia Yun menghela nafas panjang dan berkata dengan muram, kamu benar-benar telah berubah. Kamu telah mengkhianati niat awalmu. Salah. Api dao di samping Yang Mulia Huo tiba-tiba menjadi sangat kuat. Nyala api membakar segalanya, melepaskan amarah di hatinya seperti binatang buas yang bisa menelan segalanya. Kamu mengkhianatiku. Auranya tidak bisa dikatakan lemah. Di antara 9 Yang Mulia Nagahan, Yang Mulia Huo telah membuka harta karun surgawinya dan menduduki peringkat keempat. Bakatnya sangat tinggi, kalau tidak, dia tidak akan mampu membuka harta karun surgawi dan meninggalkan jejaknya dalam sistem budidaya harta ilahi. Harta karun surgawi adalah harta ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Harta karun ilahi ini terhubung dengan 5 elemen dan 6 arah, dan memiliki efek yang berpengaruh pada harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Reformasi perdamaian abadi telah meningkatkan harta surgawi dan mengubah harta karun surgawi jembatan surgawi yang telah dibuka oleh Yang Mulia Yun, tetapi hal itu tidak banyak mengubah tentang harta karun surgawi. Dari sini, orang dapat melihat bahwa bakat Yang Mulia Huo sungguh luar biasa. Yang Mulia Yun sepertinya tidak merasakan kekuatan Dao yang menakutkan sama sekali. Kekuatan sihir Yang Mulia Huo sangat padat, jauh lebih padat daripada tubuh jasmani Yang Mulia Yun. Namun, Yang Mulia Yun masih tenang dan acuh tak acuh. Dia bahkan memandang Yang Mulia Huo dengan rasa kasihan dan simpati. Huo, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku? Yang Mulia Yun berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu tidak akan menahan air matamu setelah membunuhku kali ini, kan? Yang Mulia Huo berkata dengan nada sinis, dulu, aku pikir kamu adalah teman Daoku, jadi aku menitikkan air mata demi membunuhmu. Namun, baru sekarang aku melihat sifat aslimu. Kamu hanyalah pencuri kecil yang ambisius seperti Qin Ye dan Qin Mu. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan pupil matanya di balik topeng menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas. Bahayamu bahkan lebih besar daripada Qin Mu dan Qin Ye. Mereka bodoh, tapi kamu lebih pintar. Kamu akan membawa umat manusia kita ke kutukan abadi dan menghancurkan situasi besar yang telah aku ciptakan dengan susah payah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Yang Mulia Yun tertawa keras, dan rasa kasihan di matanya menjadi semakin kuat. Huo, apakah kamu tidak sedikit penasaran? Bagaimana kamu tahu aku pasti akan mengambil jalan ini? Siapa yang memberitahumu aku akan lewat sini? Di belakangnya, kepala desa sedikit terkejut. Dia juga bingung dengan masalah ini. Hanya 5 orang yang tahu bahwa Yang Mulia Yun akan pergi ke istana leluhur. Qin Mu, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yun, Yang Mulia Yue, dan dia. Namun, Yang Mulia Huo sepertinya telah mengetahui bahwa Yang Mulia Yun akan pergi ke istana leluhur. Dia bahkan datang ke tempat yang harus mereka lewati untuk menunggu. Yang Mulia Yun secara alami tidak akan mengkhianatinya, dan Qin Mu, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yue, dan kepala desa juga tidak akan mengkhianatinya. Bagaimana Yang Mulia Huo mengetahui bahwa Yang Mulia Yun akan lewat di sini? Kamu bisa datang ke sini untuk menungguku karena orang itu dengan sengaja membocorkan berita reinkarnasimu di kedamaian abadi, memberitahumu bahwa aku akan pergi ke istana leluhur dan akan lewat sini. Yang Mulia Yun berkata dengan acuh tak acuh, tujuannya bukan menggunakanmu untuk menyingkirkanku. Dia juga tahu bahwa meskipun kau membunuh tubuh jasmaniku, aku tidak akan mati karenanya. Lagi pula, aku telah mengembangkan surga kesadaran agung yang sempurna, yang bahkan lebih sempurna daripada Grand Emperor. Tujuannya adalah membuatku menyerah padamu. Ia menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata dengan santai, orang ini adalah Yang Mulia Mu yang kau anggap remeh. Bagaimana kau bisa mengungguli dia? Dia adalah aku yang lain, orang yang bertanggung jawab atas kehidupan ini. Alasan pertama dia mengungkapkan berita ini padamu adalah agar aku melihat warna aslimu dan benar-benar menyerah padamu. Alasan kedua adalah untuk memikatmu. Dia ingin menghancurkan hati Dao Mu dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkanmu. Murid Yang Mulia Huo berkontraksi. Dia mampu memblokir Yang Mulia Yun di sini karena reinkarnasinya secara tidak sengaja menerima berita itu. Ia natimu. Ketika dia menerima berita ini, dia segera maju ke depan. Yang Mulia Yun tersenyum dan berkata, ketika Yang Mulia Mu melakukan sesuatu, dia memiliki kekejaman dan juga niat untuk membunuh. Jika itu aku
Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melihat semua orang mengkhianatimu. Aku akan menggunakan cara apapun untuk menyingkirkanmu. Namun, dia berbeda. Dia meramalkan bahwa kamu akan datang, dan dia meramalkan bahwa yang mulia seperti Shu, Ju, dan yang lainnya sudah menuju ke Youdu. Dia ingin mengalahkanmu sampai hati Dao Mu runtuh dan keputusasaan tumbuh di hatimu. Tiba-tiba, api Dao di ngarai berputar dan berubah menjadi lapisan api Dao di belakang kepala Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo melihat sekeliling dengan waspada. Jika dia terpikat di sini, Qin Mu pasti akan meletakkan rencana cadangan untuk membunuhnya di sini. Qin Mu tidak akan pernah melepaskan kesempatan bagus ini. Pada saat ini, Yang Mulia Huo melihat pohon Dao muncul di langit. Pohon Dao itu berakar di surga besar yang menyeluruh dari kekosongan tertinggi. Sesosok berdiri di bawah pohon seperti pedang yang tiada taranya. Bahkan dengan langit dan bumi sebagai sarungnya, ketajamannya tidak bisa disembunyikan. Pendiri Kaisar Qin Ye. Kaisar pendiri Qin Ye selalu melindungi Yang Mulia Yun. Yang Mulia Yun melihat setiap gerakan Yang Mulia Huo, dan dia bahkan lebih kecewa. Ia menggeleng dan berkata, "Huo, kau bukan lagi Huo yang berani bertarung. Ketika kau melihat Yang Mulia Qin, kau memperlihatkan hati yang penakut. Saat itu, kau bahkan berani bertarung dengan Yang Mulia Mu sampai mati. Bahkan jika kau dipukuli sampai babak belur, kau masih ingin terus bertarung dengannya. Pantas saja hati Dao Mu tidak bisa selengkap milik Yang Mulia Qin. Pantas saja kau tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Mu. Kau juga tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Hao." Dia menyinggol Yang Mulia Huo dan berkata, "Kamu adalah manusia yang mulia, jadi bagaimana Yang Mulia Hao bisa merasa nyaman denganmu? Aku pernah bertemu Yang Mulia Hao sebelumnya, dan dia ditakuti olehku. Dia tahu bahwa aku telah bangkit kembali, jadi bagaimana mungkin dia tidak mewaspadaimu?" Yang Mulia Huo sedikit terkejut. Yang Mulia Yun berkata dengan keras, "Karena saudara Hao ada di sini, mengapa kamu masih bersembunyi? Sekarang setelah kamu mencapai surga agung yang menyeluruh, kamu adalah eksistensi terkuat di dunia. Apakah kamu perlu melakukan hal-hal sepele seperti itu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, surga agung yang menyeluruh muncul. Pohon Dao ditanam di surga agung, dan bunga Dao bermekaran. Yang Mulia Hao berdiri di bawah pohon Dao. Kedua langit agung yang menyeluruh saling melengkapi. Yang Mulia Hao tertawa dan berkata, "Orang yang mengenalku lebih baik daripada saudara Yun." Yang Mulia Yun tersenyum. "Kamu dan aku telah bertarung selama 300.000 tahun, jadi kami sangat memahami satu sama lain. Namun kamu tidak bisa mengalahkanku." Yang Mulia Hao berkata dengan santai, "Sekarang saya di sini, saya bisa bertarung melawan Qin Ye. Selama Yang Mulia Huo bergerak, Anda pasti akan mati. Bahkan Qin Ye mungkin harus mati di sini hari ini. Yun, Anda tidak bisa mengalahkan saya di kehidupan Anda sebelumnya, dan itu masih sama di kehidupan ini. Begitukah?" Yang Mulia Yun tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengalahkan Anda, tetapi Yang Mulia Mu tidak akan melakukannya. Meskipun Yang Mulia Mu tidak sekejam saya, dia lebih teliti daripada saya. Bagaimana Anda tahu bahwa hanya Kaisar pendiri yang datang?" Yang Mulia Hao tercengang. Dia berdiri di Great Overarching Heaven Net dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia menyapu Yang Mulia Huo dengan lengan bajunya dan pergi bersama Yang Mulia Huo. Tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Dia mengetahuinya. Yang Mulia Yue berjalan keluar dari kedalaman ruang dan berkata dengan frustrasi, "Sepertinya Kaisar pendiri benar. Ruang tengah saya tidak lagi sempurna." Yang Mulia Hao juga dapat melihat jalur, keterampilan, dan seni ilahi saya. Yang Mulia Yun tersenyum. "Jika Anda dapat memahami Dao ruang secara ekstrim, pohon kehidupan Dao, bunga Dao, dan buah Dao, Yang Mulia Hao tidak akan dapat melihat melalui Anda." Yang Mulia Yue datang ke sisinya dan berkata, "Saudari Ling memberitahuku bahwa jalur alam Dao dan jalur menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao bukanlah jalur ortodoks. Tidak perlu mengembangkan jalur alam Dao, seseorang juga dapat mencapai Dao. Ketika dia selesai menelitinya, dia dapat memberikannya kepadaku." Wajah Yang Mulia Yun merosot, dan dia menggelengkan kepalanya. Ling secara alami sangat cerdas, tetapi untuk mencapai tujuannya, dia dapat menahan kesepian selama jutaan tahun dan meneliti seni dewa yang tidak berubah sendirian. Kali ini, ketika dia mempelajari jalur ortodoks, saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang akan berlalu. Anda bisa menunggu, tetapi manusia tidak bisa. Yang Mulia Yue mengingat penelitian Yang Mulia Ling tentang seni surgawi yang tidak berubah dan menyadari. Dia menyerah pada ide ini dan tersenyum. "Kalau begitu, aku akan dengan sepenuh hati memahami alam Dao." Selama ini, dia mengikuti Yang Mulia Yun dan membantunya. Kemudian, dia mengikuti Yang Mulia Ling dan membantu Yang Mulia Ling. Dia selalu menjadi adik perempuan yang mendengarkan mereka berdua, tapi dia tidak punya banyak pendapat. Yang Mulia Yun membungkuk dan berterima kasih kepada Kaisar pendiri. Kaisar pendiri membalas salamnya dan berkata, "Yang Mulia Mu mengundang saya untuk tinggal di istana leluhur selama beberapa bulan untuk melindungi Anda sampai Anda dapat menggunakan kekuatan tubuh jasmani Anda." Yang Mulia Yun menyadari.
Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, jadi begitu. Aku tahu kenapa dia melakukan ini. Dia ingin menggunakanmu untuk menghalangi Yang Mulia Hao sementara dia mengambil kesempatan untuk membunuh penguasa bumi. Karena kamu berada di istana leluhur, Yang Mulia Hao harus tinggal di surga celestial untuk mencegahmu menghancurkan surga celestial. Bunuh penguasa bumi? Pendiri kaisar mengungkapkan ekspresi keheranan dan mengangguk. Itu memang gayanya. Namun, dengan kekuatannya, bisakah dia membunuh penguasa bumi saat berhadapan dengan Yang Mulia Ling dan Raja Dewa Leluhur? Dia meninggalkan dao pedang surgawi yang menyeluruh dan datang ke sisi Yang Mulia Yun. Kepala desa menghadapi ketiga Yang Mulia pada saat yang sama dan langsung merasakan tekanan. Dia memikirkannya dan berkata, tahukah Anda bagaimana Yang Mulia Mu dikejar oleh naga ayam ketika dia masih muda? Di bawah perlindungan dua Yang Mulia Surgawi dan kepala desa, Yang Mulia Yun terus berjalan menuju tanah suci kayu hitam. Ketika dia melihat pohon dunia di 100.000 pegunungan suci dari jauh, hatinya gemetar. Pohon ini bahkan lebih besar dari pohon purba. Namun pohon ini masih merupakan pohon muda yang belum tumbuh. Jika ya, seberapa besar ukurannya? Mereka akan memasuki 100.000 pegunungan suci ketika Yang Mulia Yun sedikit terkejut. Dia melihat seorang wanita berdiri dengan tenang di depan tanah suci, sepertinya menunggu mereka. Hati Yang Mulia Yue melonjak, dan dia buru-buru berkata, aku akan pergi melihat tanah suci dulu. Setelah dia mengatakan itu, dia menghilang tanpa jejak. Pendiri kaisar mengerutkan kening dan juga berjalan ke tanah suci. Dao Friendshu, ayo kita berdebat. Semangat kepala desa bangkit, dan dia buru-buru mengikutinya. Yang Mulia Yun berjalan maju dan datang ke sisi wanita itu. Lang Hu berbalik, tatapannya jernih dan tanpa celah. Yang Mulia Yun sedikit terpesona, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Gadis kecil yang mengikutinya saat itu sudah dewasa. Kecantikannya tidak bisa ditemukan di dunia ini, tapi tidak ada emosi dalam tatapannya. Saat tekniknya beredar, emosinya tertekan jauh di dalam hatinya, dan sulit baginya untuk melepaskannya. Yang Mulia Yun membungkuk dan berkata, Nyonya Lang Hu. Lang Hu berbalik untuk pergi. Yang Mulia Yun sedikit terkejut saat dia melihatnya pergi. Aku masih belum bisa melupakannya. Kesadaran Lang Hu datang dari jauh. Setelah aku melihatmu, emosi orang-orang tua hebat yang aku tekan bangkit kembali, mengingatkanku akan kematian jutaan rakyatku. Paman Yun, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Yang Mulia Yun kecewa dan frustrasi saat dia berjalan ke tanah suci Gunung Hitam. Dia sampai di bawah pohon dunia, dan kepala desa membawanya menemui Lan Yutian. Ketika Yang Mulia Yun melihat pemuda memahami Dao di bawah pohon dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Lan Yutian mengangkat kepalanya dan sedikit heran saat melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kita pernah mengenal satu sama lain di masa lalu? Kakek kepala desa berkata agar kamu menjadi muridku dan berkultivasi bersamaku untuk jangka waktu tertentu. Saudara laki-laki, Yang Mulia Yun berjalan maju dan membungkuk ke tanah, air mata menetes ke tanah. Pada saat yang sama, kapal emas penyeberangan dunia berlayar ke Youdu dan menemui Raja Suci yang baik hati setara dengan surga di tanduk panjang penghitungan bumi. Sebelum dia bisa berhenti, aura kekerasan dan dingin tiba-tiba datang dari Raja Suci yang baik hati, setara dengan surga. Dengan ledakan keras, roh primordial Yang Mulia Surgawi utusan maut yang tak tertandingi menerobos istana dan mengulurkan tangan untuk meraih Qin Mu di kapal emas. Yang Mulia, ini aku, jangan bergerak. Qin Mu buru-buru berteriak. Telapak tangan Yang Mulia utusan maut berhenti di atas kapal emas, dan tatapannya tertuju padanya. Dia berkata dengan dingin, aku bisa merasakan niat membunuh terhadap penguasa bumi darimu. Bagaimana ini mungkin? Setetes keringat dingin menggantung di dahi Qin Mu, dan dia berkata dengan heran, mengapa aku punya niat untuk membunuh penguasa bumi? Kamu pasti salah sangka. Lihat, ketika aku datang ke sini, Dao Agung Youdu tidak menyentuhku sama sekali. Ini berarti Dao Agung Youdu telah melepaskan permusuhan kita di masa lalu dan tahu bahwa aku di sini untuk membantu penguasa bumi mengatasi kesengsaraan. Cepat ambil kembali tanganmu. Yang Mulia Surgawi utusan maut mengungkapkan pandangan mencurigakan dan merasakan dengan cermat. Dia masih bisa merasakan niat membunuh terhadap penguasa bumi dari Qin Mu. Dia telah membenamkan dirinya dalam Dao Agung Youdu, dan alam Dao-nya sangat mendalam. Dia tidak kalah dengan Yang Mulia Shu, Ah Chou, dan penguasa bumi. Dia bahkan berada di atas mereka, jadi dia sangat sensitif. Namun, bagaimana Yang Mulia Mu punya niat untuk membunuh Earth Count? Aku pasti salah merasakannya. Yang Mulia Surgawi utusan maut menarik kembali roh primordialnya, dan Qin Mu menyeka keringat dingin di dahinya. Dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, saya membawakan Anda seorang teman lama. Saya membawa Yang Mulia Ling kemari. Hati Yang Mulia utusan maut bergetar hebat, dan dia buru-buru melihat ke kapal. Qin Mu berkata, kamu, buku kehidupan dan kematian Earth Count masih bersamamu, kan?
Yang Mulia Surgawi Utusan Maut tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Qin Mu menghela nafas lega dan tertawa keras saat dia membawanya ke istana. Ling, ayo ikut. Yang Mulia Ling datang ke sisinya, dan kesadarannya bergetar. Apakah kamu sudah mendapatkan buku kehidupan dan kematian? Qin Mu menganggukkan kepalanya. Aku sudah mendapatkannya. Sekarang tinggal satu masalah lagi. Berapa banyak langkah yang harus aku ambil untuk membunuh penguasa bumi? Bagaimana rencanaku? 2 langkah. Kesadaran Yang Mulia Ling mentransmisikan, berjalanlah ke sisi penguasa bumi dan bunuh dia. Qin Mu tercengang. Sepanjang jalan, dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpikir tentang bagaimana menghadapi Yang Mulia Shu, Kaisar Dewa Langshuan, dan Raja Dewa Leluhur sambil membunuh penguasa bumi. Dia berpikir tentang bagaimana penguasa bumi akan membalas di bawah kendali Dao Agung Youdu, dan bagaimana Yang Mulia Utusan Maut akan menghadapi pertempuran ini. Dia juga memikirkan orang lain yang sangat penting, Taichu. Taichu telah kembali ke identitasnya. Akankah dia mengetahui rencananya dan ikut campur? Selain itu, dia juga mempertimbangkan fakta bahwa Tuan Muda ketiga dan keempat telah mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, rencana kedua Tuan Muda itu sudah menjadi satu. Numino Sky Trap Tuan Muda ketiga dan pengorbanan darah Istana Leluhur Tuan Muda keempat dilakukan pada saat yang sama, dan kedua Tuan Muda itu tidak lagi saling menghalangi. Rencana macam apa yang akan mereka miliki dalam pertempuran untuk membunuh penguasa bumi ini? Berapa banyak manfaat yang mereka berikan kepada Taichu dan Yang Mulia Hao? Seberapa besar ancaman manfaat ini terhadap dirinya, Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yun, dan yang lainnya? Qin Mu bahkan memikirkan kemungkinan kegagalan. Setelah dia gagal membunuh penguasa bumi, bagaimana dia harus mengakhiri segalanya dan meminimalkan kerugiannya? Jika dia berhasil membunuh penguasa bumi, bagaimana dia bisa melindungi Youdu? Jika dia tidak bisa melindunginya, dia harus menggunakan metodenya untuk menghadapinya. Untuk membunuh penguasa bumi, situasi yang harus dia hadapi begitu rumit sehingga dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutar otak. Namun, dia mengabaikan hal yang paling krusial. Membunuh penguasa bumi mungkin tidak sulit sama sekali. Selama Yang Mulia Ling berjalan di depan penguasa bumi, Yang Mulia Ling dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Dulu ketika Yang Mulia Yue mengirim Yang Mulia Ling ke belakang Grand Emperor dibunuh oleh Yang Mulia Ling dalam satu gerakan. Penguasa bumi lebih rendah daripada Grand Emperor di surga kesadaran agung, jadi selama Yang Mulia Ling memasuki jantung alis penguasa bumi, tidak akan sulit untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Saya telah berpikir terlalu banyak dan melupakan jalan yang paling sederhana. Qin Mu mengikuti Yang Mulia Surgawi ke dalam Raja Suci yang baik hati yang setara dengan surga dan berpikir dalam hati, namun, mudah bagi Yang Mulia Ling untuk membunuh penguasa bumi. Namun, sebelum dan sesudah kejadian tersebut, kita perlu merencanakannya secara detail. Hanya dengan begitu kita dapat menghindari korban jiwa dan mencegah Youdu jatuh ke tangan surga. Di rumah kerajaan suci, Qin Mu tidak melihat ibu Yang Mulia Utusan Maut. Dia heran dan bertanya padanya tentang hal itu. Yang Mulia Utusan Maut secara pribadi menyajikan teh dan air untuk menghibur mereka berdua. Dia berkata dengan tenang, ibu telah bereinkarnasi. Qin Mu tercengang dan menatapnya dalam-dalam. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut berkata, selama pertempuran Youdu, sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup. Ibu saya tinggal di sini, jadi saya harus merawatnya. Oleh karena itu, saya mengirimnya untuk bereinkarnasi. Qin Mu terdiam lama sebelum menghela nafas. Kamu sebenarnya bersedia. Aku terlalu egois. Karena sedikit kekerabatan ini, aku telah menahan ibu selama 1.000.000 tahun dan membiarkan dia menemaniku di Youdu. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Tubuh Yang Mulia Utusan Maut bergetar, dan suaranya menjadi sedikit serak. Namun, dia segera kembali tenang. Setelah dia bereinkarnasi, dia tidak akan membangkitkan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak akan ingat memiliki putra sepertiku. Dia akan menjadi wanita manusia biasa dengan kehidupan dan masa depannya sendiri. Aku pernah menemuinya sekali, dan dia baik-baik saja. Dia tidak mengenaliku lagi. Qin Mu menghela nafas dengan sedih, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menepuk pundaknya. Setelah Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengambil kembali semua klon penatua utusan kematian, dia kembali ke tubuh mudanya. Dia tampaknya telah menjadi pemuda terisolasi dengan topeng hantu. Ibunya menempati hampir seluruh ruang di hatinya yang tersegel. Ibunya mendukungnya untuk terus berjalan, mendukungnya untuk hidup sampai sekarang. Sangat sedikit orang yang bisa menempati tempat di hatinya, kecuali 3 orang. Orang pertama adalah Yang Mulia Yu, yang telah meninggal di pertemuan kolam giok. Yang Mulia Yu adalah kakak laki-lakinya, yang mendukung dan menyemangatinya. Setelah ibunya meninggal, Yang Mulia Yulah yang masuk ke dalam hatinya dan membuatnya menenangkan diri, menyelesaikan prestasi luar biasa. Qin Mu membalas dendam kepada Yang Mulia Yu, berani menyinggung surga surgawi, menyinggung Nyonya Yuanmu, dan Kaisar Langit Taichu,
mendapatkan rasa hormatnya. Qin Mu kemudian mencuri mayat Yang Mulia Yu dan berjanji untuk menghidupkannya kembali 1.000.000 tahun kemudian. Karena janji ini, Yang Mulia Utusan Maut tinggal di Youdu selama 1.000.000 tahun, sebuah janji yang akan bertahan selamanya. Orang ketiga adalah penguasa bumi. Di permukaan, penguasa bumi dan Yang Mulia Utusan Maut memiliki hubungan sebagai penguasa dan menteri. Penguasa bumi adalah penguasa Youdu, dan Yang Mulia Utusan Maut adalah Raja Suci yang baik hati dan setara dengan surga yang telah ia berikan. Dia bertanggung jawab atas semua urusan di Youdu, dan pada saat yang sama, dia juga merupakan penatua utusan kematian yang bertugas menerima semua orang mati di dunia. Penguasa bumi hanya memiliki satu bawahan, dan itu adalah Yang Mulia Utusan Maut. Semua pekerjaan pada dasarnya dilakukan oleh Yang Mulia Utusan Maut sendiri, jadi bisa dibayangkan betapa melelahkannya itu. Namun, Yang Mulia Utusan Maut dan penguasa bumi sebenarnya adalah teman. Seberapa miripkah keduanya? Mereka juga terikat oleh hubungan kekerabatan. Penguasa bumi terjebak dalam hubungan ayah anak dengan putrinya, Yang Mulia Shu, sedangkan Yang Mulia Utusan Maut terjebak dalam hubungan ibu anak. Keduanya memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Meski keduanya hanya menggergaji mulut labu dan tidak bisa menuangkan sedikit pun bijinya, mereka sangat mengenal satu sama lain. Mereka semua sangat terisolasi, namun mereka bisa melihat bayangan mereka sendiri satu sama lain dan menemukan keberanian satu sama lain. Selama pertempuran Suandu, Yang Mulia Anda bersedia mengikuti Qin Mu untuk bertarung di Suandu, bersedia mengorbankan nyawanya untuknya. Selama pertempuran Youdu, Yang Mulia Utusan Maut rela membiarkan ibunya bereinkarnasi ke penguasa bumi, untuk membuatnya melupakan semua ingatannya. Kami datang untuk membunuh penguasa bumi, dan Yang Mulia Surgawi Utusan Maut seharusnya menjadi orang yang paling tidak dapat menerima. Qin Mu berpikir dalam hati, namun, Yang Mulia Utusan Maut harus mengerti. Dia akan lega dan melepaskan beban di hatinya karena Ah Chou dan penguasa bumi akan hidup kembali. Aku bisa merasakan niat membunuhmu terhadap penguasa bumi dari kalian semua. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut memperhatikan Qin Mu dan Yang Mulia Ling, matanya berkedip karena kewaspadaan. Ia mengingatkan mereka, jangan main-main, jangan melakukan hal bodoh. Meskipun dia tidak kompeten secara sosial, dia cerdas dan samar-samar bisa menebak pikiran Qin Mu. Itu pasti karena Dao Agung Youdu memusuhi saya. Saya pernah menghidupkan kembali 1.000.000 orang dan membuat marah Dao Agung Youdu. Qin Mu tertawa keras dan mengeksekusi seni dewa reinkarnasinya. Itulah sebabnya Dao Agung Youdu mendorong penguasa bumi untuk membunuhku. Yang Mulia Ling mengkhawatirkanku, dan kami semua berjaga-jaga, jadi kamu mengira itu adalah niat membunuh terhadap penguasa bumi. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menggelengkan kepalanya dan berkata, perasaanku tidak akan salah. Kamu menggunakan semacam dao besar yang luar biasa untuk menyembunyikan niat membunuhmu terhadap penguasa bumi. Dao besar semacam ini sangat aneh, tetapi berasal dari dao besar Youdu, dao besar baru yang dikembangkan dari dao besar Youdu. Jadi, ia tidak bisa bersembunyi dariku. Qin Mu terus mengeksekusi dao besar reinkarnasi dan mencoba yang terbaik untuk menghalangi indranya. Dia bertanya, bagaimana sekarang? Saya masih bisa merasakannya, tapi lebih redup, kata Yang Mulia Utusan Maut. Qin Mu memfokuskan pikirannya dan mengeksekusi surga ke-31 dari seni ilahi alam Dao. Reinkarnasi itu sunyi dan tanpa nama. Di belakang kepalanya, reinkarnasi berputar, dan cahaya menyilaukan bersinar. Qin Mu bertanya lagi, bagaimana dengan sekarang? Roh primordial Yang Mulia Surgawi berkibar dalam cahaya reinkarnasi, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Namun, setelah dewa reinkarnasi yang diam melewatinya, dia masih bisa merasakan niat membunuh Qin Mu terhadap penguasa bumi dan tidak dikendalikan oleh seni ilahi ini. Dia berkata, agak redup, tapi sudah sangat ringan. Penguasa bumi mungkin tidak bisa merasakan niat membunuhmu terhadapnya. Qin Mu menghela nafas lega. Reinkarnasi berputar, dan dia mengeksekusi seni surgawinya pada Yang Mulia Ling. Cahaya ilahi melintas di mata Yang Mulia Utusan Maut, dan setelah beberapa saat, dia berkata, niat membunuh pada tubuh Ling juga telah berkurang banyak. Sekarang kalian sudah dekat dengan penguasa bumi tidak akan menyerang kalian. Kalian bisa pergi dan membunuh penguasa bumi. Dia sudah menebak niat mereka dari tindakan Qin Mu. Pemikiran mereka teliti dan mengagumkan. Kau tahu kita akan membunuh penguasa bumi. Qin Mu menyelidiki. Yang Mulia Surgawi Anda menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Hao memasang jebakan dan menggunakan nyawa penguasa bumi untuk menjebak kalian semua sehingga kalian akan jatuh ke dalam perangkapnya. Untuk melompat keluar dari perangkap dan mencegah Qin, Yue, Ling, dan yang lainnya mati, kalian harus membunuh penguasa bumi terlebih dahulu. Begitu penguasa bumi mati, para sandera akan hilang, dan jebakan Yang Mulia Hao akan lenyap. Aku tidak bodoh. Saat aku merasakan niat membunuh darimu, aku tahu tujuanmu. Yang Mulia Ling menatapnya dengan kekaguman di matanya. Qin Mu bertanya, kamu, apakah kamu tidak akan menghentikan kami?
Penguasa bumi ingin menjadi Ah Chou yang asli, aku hanya akan memenuhi keinginannya dan tidak menghentikannya. Yang mulia surgawi Anda berkata, namun, Anda harus bersiap sepenuhnya. Apa yang akan terjadi pada Youdu setelah penguasa bumi mati? Cahaya ilahi di matanya perlahan meredup. Tubuh jasmani penguasa bumi tidak bisa jatuh ke tangan surga. Youdu juga tidak bisa jatuh ke tangan surga. Dao Agung Youdu juga tidak bisa jatuh ke tangan surga. Ini semua adalah hal yang perlu kamu perhatikan setelah kematian penguasa bumi. Kamu tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Qin Mu mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa menguasainya. Dia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia datang untuk membunuh penguasa bumi untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam perangkap yang mulia Hao dan Primordium Agung. Dia tidak ingin rakyatnya sendiri menderita banyak korban. Namun, dia bisa keluar dari jebakan ini, tapi pertempuran di Youdu tidak bisa dihindari. Dia bisa membunuh penguasa bumi dan mengambil inisiatif, tapi pertempuran Youdu juga sangat penting. Penguasa bumi adalah Youdu, dan tubuh jasmaninya membawa segala sesuatu di Youdu, termasuk Dao Agung Youdu. Penguasa bumi tidak bisa kehilangan tubuh jasmaninya. Skenario terburuknya adalah buku kehidupan dan kematian penguasa bumi. Oleh karena itu, dia harus mencuri buku kehidupan dan kematian. Kamu sudah mencuri buku kehidupan dan kematian, kan? Yang mulia surgawi utusan maut tiba-tiba berkata, saat Anda membawa saya ke istana, Anda mengambil buku kehidupan dan kematian, bukan? Qin Mu menghela nafas dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Dia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke depannya. Karena kamu telah melihatnya, lebih baik bagimu untuk mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Kamu adalah yang mulia surgawi, pendiri harta karun kehidupan dan kematian. Kamu dapat menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menjalankan seni dewa dan melindungi umat manusia, menghapusnya dari buku kehidupan dan kematian. Yang mulia surgawi utusan maut menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Qin Mu sedikit terkejut. Yang mulia surgawi utusan maut berkata, menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menyingkirkan semua orang, apalagi aku, bahkan penguasa bumi pun tidak bisa melakukannya. Buku kehidupan dan kematian ini adalah buku keadilan, terbentuk dari Dao Agung Youdu. Dao besar Youdu tidak bisa melawan diri sendiri. Buku kehidupan dan kematian tidak bisa membiarkan manusia lepas dari kendali Youdu. Qin Mu mengerutkan kening. Jika buku kehidupan dan kematian penghitung bumi tidak dapat menjamin keselamatan umat manusia, ketika Youdu benar-benar jatuh ke tangan surga, akhir umat manusia akan turun. Saya hanya bisa berbuat sedikit dengan buku kehidupan dan kematian. Yang mulia utusan maut tidak mendorong buku kehidupan dan kematian kembali. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di atasnya dan berkata dengan tenang, itu untuk menghapus harta karun ilahi kehidupan dan kematian semua orang. Sudut mata Qin Mu bergerak-gerak, dan suaranya sedikit serak. Apa yang akan terjadi setelah kita menghapus harta karun kehidupan dan kematian milik semua orang? Yang mulia surgawi utusan maut berkata, semua dewa memiliki akhir masa hidup mereka. Hanya eksistensi kuat seperti praktisi kuat yang mahir dalam jalur penciptaan yang dapat melampauinya. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan tenggorokannya menjadi semakin kering. Dia bertanya dengan suara serak, apa konsekuensinya? Tidak akan ada lagi dewa di dunia ini. Yang mulia surgawi utusan maut menatap langsung ke matanya dan berkata-kata demi kata, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan ini? Tapi bukan hanya aku yang bisa melakukan itu. Yang mulia surgawi utusan maut dengan lembut mendorong buku kehidupan dan kematian di depannya dan berkata dengan lembut, Anda juga dapat melakukan ini, yang mulia surgawimu. Anda pernah menjadi putra Youdu, dan Anda juga dapat mengendalikan kekuatan buku kehidupan dan kematian Youdu. Anda tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan ini, Anda juga dapat menentukan hidup dan mati dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga bisa melakukan ini. Tatapan Qin Mu tertuju pada halaman emas. Buku kehidupan dan kematian hanyalah sebuah halaman emas sederhana yang tergeletak di atas meja. Tidak ada cacat atau tanda. Yang mulia surgawi utusan maut berkata, jika Anda mengeksekusi Dao Agung Youdu, Anda akan dapat mengendalikan kekuatan ini. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengeksekusi Dao besar Youdu. Telapak tangannya mendarat di buku kehidupan dan kematian penguasa bumi. Tiba-tiba, dia melompat seperti kelinci yang ketakutan dan menarik kembali telapak tangannya. Dia melihat buku kehidupan dan kematian dengan ketakutan. Saat telapak tangannya mendarat di buku kehidupan dan kematian penghitung bumi, dia tiba-tiba melihat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali buku kehidupan dan kematian. Saat dia mengeksekusi Dao Agung Youdu, dia merasakan bahwa dia dapat menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup dan para dewa di surga, mengendalikan nasib mereka. Qin Mu berjalan mengitari meja batu dan melihat buku kehidupan dan kematian di atas meja dari waktu ke waktu, matanya bersinar dengan sifat iblis. Buku kehidupan dan kematian ini sepertinya memiliki kekuatan sihir tak kasat mata yang sangat kuat. Itu menggoda dia,
dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinganya, menggoda dia untuk mengambil buku emas tipis ini dan mengendalikan kekuatan yang dapat menentukan hidup dan mati dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu terengah-engah. Sifat iblis dalam hati Dao-nya dirangsang oleh buku kehidupan dan kematian. Selama dia memahami buku kehidupan dan kematian, dia akan memiliki kekuatan paling menakutkan di dunia ini. Dia bisa melenyapkan harta karun kehidupan dan kematian semua orang, dan masa hidup setengah dewa dan semua makhluk hidup setelah permulaan akan terbatas. Bahkan jika mereka berkultivasi ke alam dewa, mereka masih akan menghadapi hidup dan mati. Jika dia melakukan itu akan menjadi pukulan besar bagi surga saat ini. Langit celestial adalah kepentingan bersama para dewa dan setan. Para dewa dan iblis ini telah berumur panjang seperti langit dan bumi. Mereka melindungi surga celestial, memungkinkan surga celestial menguasai lebih banyak wilayah, mencegah generasi mendatang memberontak. Mereka sebenarnya melindungi kepentingan mereka sendiri. 10 yang mulia surgawi hanyalah perwakilan dari para dewa dan iblis ini. Jika para dewa dan iblis ini tidak bisa hidup selamanya, komunitas kepentingan ini akan runtuh dan jatuh ke dalam kekacauan. Hal ini mungkin tidak dapat mengancam keberadaan seperti 10 yang mulia surgawi, juga tidak dapat mengancam para praktisi kuat yang mahir dalam jalur penciptaan. Namun, kekuatan surga pasti akan menurun dalam skala besar. Ketika para dewa dan iblis ini menjadi praktisi seni dewa, dia bisa meminjam kekuatan buku kehidupan dan kematian untuk menjadi penguasa bumi yang mengatur seluruh kehidupan. Qin Mu, yang mengendalikan buku kehidupan dan kematian, dapat mengubah umur orang-orang ini sesuka hatinya. Dia bahkan bisa membunuh mereka dengan lambaian kuasnya. Dia bahkan bisa mengancam para dewa surga untuk memaksa mereka tunduk padanya. Tanpa disadari, ki vital Qin Mu berubah menjadi ki iblis gelap, mewarnai istana celestialnya menjadi hitam dan mengubah alam harta karun ilahi menjadi wilayah gelap. Yang lebih mengerikan lagi adalah pohon dunia dalam harta surgawinya juga telah berubah menjadi pohon kegelapan. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, seluruh dao besarnya menjadi hitam. Auranya meledak, dan menyebabkan istana Raja Suci yang baik hati setara dengan surga tenggelam dalam kegelapan. Tidak hanya itu, kegelapan dengan cepat menyerbu tanduk penguasa bumi, menyebabkan aliran sungai magma berhenti menyala dan membekukan sungai hantu. Yang mulia Ling sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika Yang mulia utusan maut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yang mulia Ling tercengang. Dia menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Sifat iblis di sekitar Qin Mu menjadi lebih kuat, dan area yang diliputi kegelapan menjadi lebih luas. Kegelapan bahkan menutupi seluruh tanduk penguasa bumi yang sangat menakjubkan. Wajahnya juga ditelan kegelapan, dan hanya matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Cahaya iblis yang kuat membuat wajahnya bersinar dari waktu ke waktu, membuatnya tampak semakin menyeramkan. Selama aku mendapatkan buku kehidupan dan kematian. Suara Qin Mu dipenuhi dengan sifat iblis kegelapan, dan hati Dao-nya terpelintir. Roh primordial di belakangnya juga tenggelam ke dalam kegelapan seperti Raja Iblis yang berdiri tegak di malam yang gelap gulita. Selama saya mendapatkan buku kehidupan dan kematian, saya dapat menghancurkan kekuatan 10 yang mulia surgawi dan menghancurkan surga surgawi. Semua orang akan tunduk padaku. Selama saya mendapatkan buku emas ini, saya akan memiliki kekuatan yang paling menakjubkan. Saya tidak akan menahan diri. Saya bisa menjadi penguasa nafsu, Raja dunia gelap, tidak, Raja seluruh alam semesta. Dia tertawa keras, dan wajahnya berkerut. Tangannya gemetar, dan dia hendak mengambil buku kehidupan dan kematian. Aku akan menjadi tiran paling kejam di dunia, kaisar terkuat di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Posisiku akan lebih stabil daripada Kaisar Langit Taichu, dan metodeku akan lebih kejam daripada 10 yang mulia surgawi. Tak seorang pun akan berani melawanku, dan semua orang akan menjalani kehidupan tercela di bawah tiraniku. 10 yang mulia surgawi juga tidak akan berdaya melawanku. Kekuatanku akan melewati 16 sungai panjang kekacauan dan menyelimuti kegelapan di 16 alam semesta. Aku akan menguasai zaman prasejarah, dan 6 tuan muda istana Miluo akan tunduk padaku. Ketika telapak tangannya hendak menyentuh buku kehidupan dan kematian, dia tiba-tiba menarik kembali tangannya secepat kilat. Wajah Qin Mu menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia terus mundur. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Jika itu masalahnya, aku akan menjadi 10 yang mulia surgawi, aku akan menjadi dewa-dewa kuno itu. Aku tidak bisa melakukan itu." Kegelapan yang menyelimuti tanduk penguasa bumi berangsur-angsur surut, dan cahaya kembali muncul di istana Raja Suci yang baik hati dan setara dengan surga. Wajah Qin Mu secara bertahap bersinar oleh cahaya yang dia pancarkan. Istana surgawi dan surga surgawi di belakang kepalanya juga secara bertahap muncul dari kegelapan yang memudar, dan roh primordialnya juga muncul. Pohon dunia masih dalam kegelapan, tetapi secara bertahap, kegelapan menghilang dari pohon harta karun. Qin Mu mengepalkan tangannya dan berhenti melihat buku kehidupan dan kematian. Pakaiannya basah oleh keringat seolah baru saja dikeluarkan dari air. Sifat iblis yang berat.
Dia memejamkan mata dan berusaha sekuat tenaga menahan godaan buku kehidupan dan kematian. Dia bergumam, saya tidak bisa melakukan ini, tidak ada yang bisa melakukan ini. Jika saya melakukan ini, umat manusia tidak akan punya harapan. Qin Mu sepertinya sedang berbicara dengan mereka, tapi dia juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Para dewa kuno yang abadi dan tidak bisa dihancurkan akan menjadi penguasa abadi. Manusia dan ras pasca surgawi lainnya memiliki umur yang pendek. Bahkan jika mereka dapat berkultivasi ke alam dewa dalam waktu 100 tahun, mereka pasti dan mereka dapat kekuatan atas mereka dapat memberkati para dewa kuno dan menggunakan umur panjang mereka untuk mengumpulkan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan membuat dunia tanpa dewa dan kembali ke pemerintahan para dewa kuno. Berapa banyak orang yang mati saat itu untuk menggulingkan aturan para dewa kuno? Yang Mulia Ling berkata, ketika aliansi surga didirikan, tujuannya adalah untuk menggulingkan kekuasaan para dewa kuno. Qin Mu menghela napas gemetar dan membuka matanya. Pandangannya menjadi cerah kembali, dan dia berkata, umur manusia terbatas, dan umur setengah dewa lebih lama daripada manusia. Bahkan tanpa dewa-dewa kuno, sulit bagi manusia untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan umur mereka yang terbatas. Yang Mulia Surgawi, bukalah harta karun ilahi hidup dan mati dan tingkatkan umur praktisi seni dewa secara signifikan, tingkatkan umur mereka hingga 800 tahun. Yang Mulia Yu membuka istana celestial, memungkinkan orang memiliki umur yang tidak terbatas. Baru pada saat itulah Anda membuka jalan menuju kebangkitan manusia. Ia menggeleng dan berkata, menghancurkan harta karun ilahi hidup dan mati milik semua orang bukanlah sebuah kemajuan, melainkan sebuah kemunduran. Manusia bisa menjadi dewa melalui kultivasi, dan hal ini memotivasi para praktisi seni dewa untuk terus berkultivasi dan meningkat. Jika tidak ada motivasi seperti itu, banyak orang akan kehilangan motivasinya. Ini tidak dapat diterima. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut melihat buku kehidupan dan kematian dan berkata, Yang Mulia Mu, Anda telah lulus ujian penguasa bumi. Jika Anda menolak invasi sifat iblis dalam buku kehidupan dan kematian, Anda dapat mewarisi kekuatan penguasa bumi I dan menjadi penguasa bumi yang baru. Hati Dao Anda sangat kuat, sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan ini dengan baik. Tatapan Qin Mu tertuju pada buku kehidupan dan kematian penguasa bumi. Buku kehidupan dan kematian ini adalah senjata pembunuh yang sangat besar, tapi dia menggelengkan kepalanya. Aku berhasil melawan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian kali ini, tapi aku mungkin tidak akan berhasil di lain waktu. Buku kehidupan dan kematian sebenarnya sudah memiliki masternya sejak lama, dan orang ini bukan aku. Dia awalnya berharap untuk mencuri buku kehidupan dan kematian dan menyingkirkan orang-orang dari kedamaian abadi dan desa riang darinya. Dengan cara ini, meskipun surga mengendalikan Youdu, mereka tidak akan mampu memusnahkan umat manusia. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Kekuatan buku kehidupan dan kematian terlalu kuat, dan dampaknya terlalu besar. Itu hanya bisa mendarat di tangan penguasa bumi yang sebenarnya. Tatapan Qin Mu beralih dari buku kehidupan dan kematian dengan susah payah, dan dia berkata, saya bukan penguasa bumi yang sebenarnya. Saya khawatir saya akan melakukan sesuatu yang bodoh jika saya mengendalikan kekuatan buku kehidupan dan kematian. Suaranya masih agak serak? Buku kehidupan dan kematian tidak bisa jatuh ke tangan surga. Yang Mulia, penguasa bumi pasti punya alasannya memilih Anda untuk mengelola buku kehidupan dan kematian. Tatapan Yang Mulia Yu tertuju pada buku kehidupan dan kematian. Setelah beberapa saat, dia menyimpannya dan berkata, saya juga bukan pembawa acara buku kehidupan dan kematian yang baik. Setelah penghitung bumi menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepada saya, dia berharap saya bisa menggantikannya. Namun, selama jutaan tahun terakhir, saya juga telah menolak invasi sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian. Pada saat itu, penguasa bumilah yang membantu saya menekan sifat iblis. Jika penguasa bumi mati, dia tidak melanjutkan. Jika penguasa bumi mati, tidak ada yang bisa membantunya menekan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian. Betapa menakutkannya Yang Mulia Surgawi, yang dikendalikan oleh sifat iblis. Mengapa kita tidak menghancurkan buku kehidupan dan kematian? Yang Mulia Ling berkata, hancurkan saja harta karun jahat ini. Itu tidak bisa dihancurkan. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menggelengkan kepalanya dan berkata, buku kehidupan dan kematian adalah harta karun yang terbentuk dari gabungan tubuh 64 Dao Besar Youdu. Kecuali Anda dapat menghancurkan 64 Dao Besar langit dan bumi ini, barulah Anda dapat menghancurkannya. Yang Mulia Ling juga terdiam. Dia juga tidak mampu menghancurkan 64 Dao Besar Youdu. Setelah kalian membunuh penguasa bumi, aku mungkin dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut berkata, jika itu masalahnya, biarkan saya mati dalam pertempuran dengan Yang Mulia Surgawi.
Qin Mu mengerutkan kening dan tiba-tiba bangkit sambil tersenyum. Tunggu aku di sini sebentar, aku akan segera kembali. Dia pergi dalam sekejap dan tiba-tiba kembali sambil tersenyum. Pinjamkan aku perahu kertasmu. Tanpa menunggu jawaban Yang Mulia Utusan Maut, dia melompat ke perahu kertas Yang Mulia Utusan Maut dan pergi. Yang Mulia Ling melihat buku kehidupan dan kematian di atas meja dan berkata, apakah saya akan dikendalikan oleh sifat iblis? Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak memahami dao besar Youdu, jadi kamu tidak dapat mengeksekusi kekuatan buku kehidupan dan kematian ini. Hanya ketika buku kehidupan dan kematian jatuh ke tangan seseorang yang mahir dalam dao besar Youdu barulah buku itu dapat melepaskan kekuatannya. Yang Mulia Ling berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Yang Mulia Utusan Maut berkata, Ling, sangat nyaman berbicara denganmu. Yang Mulia Ling berkata, sangat mudah untuk berbicara dengan Anda. Tidak lama kemudian, perahu kertas itu meluncur deras. Di atas perahu kertas kecil berdiri seorang bayi aneh berukuran besar dengan kepala besar. Ia mencoba yang terbaik untuk mengecilkan kakinya dan masuk ke dalam perahu. Qin Mu menghentikan kapalnya, dan bayi berkepala besar itu melompat turun, mengguncang Raja Suci yang baik hati dan setara dengan surga. Saudaraku, bersikaplah lembut, kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh. Qin Fengqing melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan terkikik. Penguasa bumi yang hebat sangat besar, dia seharusnya bisa makan dalam waktu yang lama. Qin Mu membawanya ke istana Raja Suci. Tubuh Qin Fengqing sangat besar, dan dia menerobos rumah-rumah sampai runtuh. Qin Mu menunjuk ke buku kehidupan dan kematian di atas meja batu dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, lihat kertas emas ini. Qin Fengqing mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Qin Mu dan Yang Mulia Utusan Maut langsung menjadi gugup dan menatapnya. Selama dia dikendalikan oleh sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, keduanya akan segera menekannya. Qin Fengqing adalah perwujudan sifat iblis Youdu, dan dia sangat jahat. Jika sifat iblisnya diaktifkan lagi oleh buku kehidupan dan kematian, dia mungkin akan lebih menakutkan daripada saat Qin Mu dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Qin Fengqing mengguncang buku kehidupan dan kematian dan bertanya dengan curiga, ini adalah kertas yang digunakan penguasa bumi untuk membereskan kekacauannya? Kalian memperlakukannya seperti harta karun. Dia membuang buku kehidupan dan kematian ke samping, dan Qin Mu serta Yang Mulia Utusan Maut tercengang. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut buru-buru mengambil buku kehidupan dan kematian dan memasukkannya ke tangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa bumi kecil. Qin Fengqing melihatnya dan terkekeh. Kamu adalah pembawa pesan kematian? Aneh, kamu menjadi lebih mudah. Dia mencoba menggunakan Dao Agung Youdu untuk mengeksekusi buku kehidupan dan kematian, dan buku itu menjadi lebih cerah. Namun, yang aneh adalah Qin Fengqing tidak diserang oleh sifat iblis dalam buku kehidupan dan kematian. Dia masih bayi gemuk yang terlihat sangat naif. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut memiliki ekspresi kosong saat dia berkata kepada Qin Mu, ketika Anda berdua bersaudara berpisah, apakah Anda menghilangkan kepolosan Anda dan meninggalkan sifat jahat dan jahat Anda pada diri Anda sendiri? Qin Mu mendengus, tapi dia tidak membalas. Dia dan Qin Fengqing pada awalnya adalah orang yang sama, tetapi Qin Fengqing lahir lebih awal dan lahir dari kesadaran sifat iblis Youdu. Ia terlahir jahat dan merupakan raja iblis paling terkenal di Youdu. Dewa iblis Youdu yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Dia adalah kesadaran kedua yang lahir di tubuh Qin Fengqing setelah penguasa bumi menyegelnya. Selama ini, semua orang tahu bahwa Qin Fengqing adalah inkarnasi dari Ki Iblis, sifat iblis, dan sifat iblis Youdu. Dia mengumpulkan emosi negatif dari semua orang yang telah meninggal sejak mereka dilahirkan, jadi dia secara alami galak dan jahat. Di masa lalu, penguasa bumi dan adipati surga berpikir demikian, dan Qin Mu juga berpikir demikian. Adipati surga dan penguasa bumi bahkan ingin membantu Qin Mu menyempurnakan Qin Fengqing dan menjadikannya putra Youdu yang sebenarnya. Baru kemudian adipati surga dan penguasa bumi menyadari bahwa kejahatan dan kekejaman Qin Fengqing hanyalah sebuah naluri. Hatinya masih murni seperti bayi, tanpa ada kotoran. Sebaliknya, kepribadian kedua Qin Mu yang mereka lebih optimis adalah orang yang sangat berbahaya. Dia jahat, licik, pengkhianat, jahat, dan memiliki pengendalian diri yang buruk. Ketika Qin Mu menguasai Ki Iblis, jalur iblis, dan sifat iblis di tubuhnya, dia tidak bisa mempertahankan kepolosannya seperti Qin Fengqing. Sebaliknya, ia menjadi lebih berbahaya dan tidak terkendali. Bahaya yang dia timbulkan berkali-kali lebih besar dari Qin Fengqing. Saat itu, banyak orang yang memperebutkan identitas Qin Fengqing dan putra Dewa Youdu. Tidak peduli apakah itu 4 Markuis Youdu, putra surga Yin, atau para dewa dan iblis dari surga, kinerja mereka saat menghadapi sifat iblis Youdu bahkan lebih buruk daripada Qin Mu. Pertarungan memperebutkan putra Youdu telah lama berakhir. Ketika adipati surga dan penguasa bumi mengetahui semuanya, mereka tidak berpikir untuk membantu Qin Mu memperbaiki Qin Fengqing. Sebaliknya,
Mereka membimbing Qin Mu untuk menemukan sisi baik hati Qin Fengqing. Penguasa bumi dan Qin Mu juga secara halus mencoba membimbing Qin Fengqing ke sisi yang tertib, mencoba membuatnya memahami aturan. Saudaraku, kamu tidak merasakan kekuatan buku kehidupan dan kematian. Qin Mu bertanya, apa yang kamu lihat di buku kehidupan dan kematian? Ini buku kehidupan dan kematian? Qin Fengqing membalik buku kehidupan dan kematian dan melihatnya beberapa kali. Aku hanya bisa melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Rentang hidup mereka, emosi yang datang dari jiwa mereka, perubahan dalam tubuh jasmani mereka, dan para dewa dan dewa iblis yang lezat ini. Qin Mu membimbingnya dengan sabar, kamu tidak ingin mengendalikan dan memakannya. Yang mulia surgawi utusan maut merasakan hawa dingin di punggungnya. Qin Fengqing menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa aku harus melakukan ini? Mereka hanya perlu menandatangani fakta penguasa bumi kecil denganku. Setelah mereka melakukan kesalahan, aku bisa memakannya. Tidak baik makan terlalu banyak sekaligus. Qin Mu melihat bahwa dia tidak akan pergi ke jalan setapak dan terus menggodanya. Setelah kamu memahami buku kehidupan dan kematian, kamu dapat mengendalikan kehidupan dan kematian makhluk hidup ini. Kamu dapat membiarkan siapapun yang kamu inginkan mati, kamu dapat membiarkan mereka mati kapanpun kamu mau, kamu dapat membiarkan mereka mati sesuka kamu dapat membiarkan mereka mati sebanyak yang kamu ingin mereka mati. Yang mulia surgawi utusan maut buru-buru menyodok pinggangnya dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia Mu, apakah Anda mencoba membujuknya agar memegang buku kehidupan dan kematian, atau apakah Anda mencoba menggoda dia untuk jatuh seperti Anda? Qin Mu menyadari dan buru-buru menutup mulutnya. Qin Fengqing memeriksa buku kehidupan dan kematian lagi dan melemparkannya ke samping. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benda-benda kecil bodoh itu jelas-jelas mendekati kematian, sekarat dengan berbagai cara seperti saudara yang jahat, jadi mengapa mereka masih membutuhkan benda ini? Benda ini adalah kain pembersih penguasa bumi, bau dan keras. Kali ini, bahkan Yang Mulia Ling pun tercengang. Dia tiba-tiba berkata, penguasa bumi kecil memang merupakan kandidat terbaik untuk mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Qin Mu dan Yang Mulia Utusan Maut mengangguk berulang kali. Qin Fengqing adalah sifat iblis Youdu, dan buku kehidupan dan kematian tidak bisa mengendalikan atau menggodanya. Di sisi lain, dia bisa mengeluarkan kekuatan buku kehidupan dan kematian, dan pada saat yang sama, hatinya sangat murni. Poin ini melampaui Qin Mu berkali-kali dan juga melampaui Yang Mulia. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menghela napas gemetar dan mengambil buku kehidupan dan kematian. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Qin Fengqing dan membungkuk. Penguasa bumi, silakan kembali ke posisimu. Hatinya dipenuhi emosi. Hari ini adalah hari yang dapat dikenang dalam catatan sejarah, hari di mana penguasa bumi baru dan lama akan saling menggantikan. Hal ini membuat ekspresinya berubah serius dan bermartabat. Qin Fengqing memasukkan buku kehidupan dan kematian kepadanya dengan ekspresi sedikit ketakutan. Adikku, kupikir kamu membawaku ke sini untuk sesuatu yang penting. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru keluar. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut buru-buru meraihnya dan berkata, Anda tidak bisa pergi. Hari ini adalah hari di mana Anda dinobatkan sebagai penguasa bumi. Hanya Anda yang dapat menekan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian. Jika Anda pergi, di mana saya akan pergi untuk menemukan penguasa bumi yang lain? Qin Fengqing berjuang untuk melepaskan diri darinya dan berlari keluar, langsung menuju perahu kertas. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut segera mengejar dan melihat Qin Fengqing mencoba yang terbaik untuk mengecilkan tubuhnya dan membuat terowongan ke dalam perahu kertas. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut maju dan mengambil buku kehidupan dan kematian. Dia membungkuk dan berkata, penguasa bumi, silakan kembali ke posisimu. Saya tidak mau. Qin Fengqing melambaikan tangannya dan mengirim buku kehidupan dan kematian terbang. Dia memandang Qin Mu dengan ketakutan dan berteriak, saudaraku, cepat datang dan kirim aku pulang. Aku tidak tahu jalannya. Aku tidak ingin buku kehidupan dan kematian ini, ambillah. Dia mengecilkan tubuhnya, dan itu masih beberapa kali lebih besar dari perahu kertas. Dia berdiri di atas perahu kecil, tetapi dia tidak tahu cara mengaktifkannya. Qin Mu tidak maju untuk membantu. Buku kehidupan dan kematian terbang kembali, dan Yang Mulia Utusan Maut masih memegang buku kehidupan dan kematian. Qin Fengqing menatapnya dengan ngeri saat dia berjalan mendekatinya. Dia berteriak keras dan melompat dari kapal untuk melarikan diri. Roh primordial Yang Mulia Utusan Maut terbang keluar dan memaksanya kembali. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut adalah yang nomor 1 di dunia, dan luasnya seperti penguasa bumi lainnya. Ia dikenal sebagai roh primordial nomor 1 di dunia. Meskipun kemampuan Qin Fengqing sangat tinggi, dia masih jauh lebih rendah darinya. Qin Fengqing berlari ke segala arah, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Ketakutan di wajahnya semakin bertambah. Tiba-tiba, dia mengubah arahnya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri menuju mata ketiga penguasa bumi. Dia juga memiliki 3 mata, dan pada saat ini,
Tanda sayap kupu-kupu menyebar dari ketiga matanya saat air mata mengalir dari matanya. Penguasa bumi. Dia berteriak, kawan besar. Bangun. Lari. Dia bergegas menuju penguasa bumi dengan sekuat tenaga dan berteriak sekuat tenaga. Lari, kawan. Mereka ingin membunuhmu. Roh primordial yang mulia utusan maut mengejarnya dan menghalanginya. Qin Fengqing tiba-tiba berubah menjadi ki iblis dan menerobos telapak roh primordial yang mulia utusan maut, terus melarikan diri menuju mata ketiga penguasa bumi. Dia berteriak, lari, kawan, kakakku yang jahat akan datang untuk membunuhmu. Qin Mu dan yang mulia Ling berjalan mendekat, dan roh primordial yang mulia surgawi menangkapnya lagi, kelima jarinya berubah menjadi sangkar. Qin Fengqing dengan panik memukulkan jarinya. Roh primordial yang mulia surgawi utusan maut menggunakan kekuatan sihir untuk menjebaknya, namun meski begitu, kelima jarinya masih terus-menerus pecah. Kawan besar, bangun! Qin Fengqing meraih jari roh primordial yang mulia utusan maut dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Dia berteriak pada penguasa bumi, bangun! Kakak nakal benar-benar akan membunuhmu, aku bisa merasakannya. Penguasa bumi berdiri di Youdu, luas dan tak terbatas. Tanduk di kepalanya berdiri tegak, dan sungai lava mengalir tanpa henti. Ketiga matanya terbuka, dan ki iblis Youdu terus mengalir ke dalamnya. Youdu Devil Dao juga mengalir ke dalam tubuhnya, bersiap untuk pertempuran hidup dan mati di masa depan. Penguasa bumi saat ini sudah dikendalikan oleh kehendak Dao Agung Youdu, sama seperti Adipati Surga saat itu. Meskipun penguasa bumi dapat mendengar teriakan Qin Fengqing, Dao Agung Youdu tidak dapat mendengarnya. Qin Fengqing tidak dapat melepaskan diri dari kendali yang mulia utusan maut. Dia meratap seperti anak kecil dan terus memanggil penguasa bumi untuk bangun. Dia ketakutan. Hati Daonya murni, dan pemahamannya tentang Dao Agung Youdu sangat dalam. Sama seperti yang mulia utusan maut bisa merasakan niat membunuh Qin Mu dan yang mulia Ling terhadap penguasa bumi, dia juga bisa merasakannya. Ketika yang mulia utusan maut memegang buku kehidupan dan kematian dan memberitahunya bahwa dia akan dinobatkan sebagai penguasa bumi, dia menyadari waktu kematian penguasa bumi. Meskipun dia mengatakan lelaki besar itu bisa makan selama bertahun-tahun, ketika dia menyadari penguasa bumi akan segera mati, dia masih tidak bisa menahan kesedihan di hatinya dan ingin membangunkan penguasa bumi. Dia sangat dekat dengan Dao Agung Youdu, dan tidak ada yang memberitahunya bahwa kesadaran penguasa bumi telah digantikan oleh kesadaran Dao Agung Youdu. Namun, dia merasakan hal ini, jadi dia memanggil penguasa bumi untuk bangun. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya terhadap penguasa bumi. Penguasa bumi seperti seorang ayah, saudara laki-laki, dan pelabuhan yang bisa dia andalkan. Di belakang kepala Qin Mu, Dao besar reinkarnasi terus berputar, menghalangi indera Dao besar Youdu. Bersama dengan yang mulia Ling, mereka melewati roh primordial yang mulia surgawi dan berjalan menuju mata ketiga penguasa bumi. Qin Fengqing menatap punggung mereka dengan ketakutan dan memekik, kawan besar, cepat bangun! Adik kecil, adik nakal, lepaskan kawan besar. Aku akan menjadi adikmu dan kamu akan menjadi kakakmu, jangan pergi. Saudaraku, kamu harus tumbuh dewasa. Qin Mu berbalik dan tersenyum pada bayi besar dalam roh primordial yang mulia surgawi. Aku membencimu. Qin Fengqing meneriakinya dan berkata dengan sedih, jika kamu berani menyentuh pria besar itu, aku akan membencimu selamanya. Kembalilah. Qin Mu dan yang mulia Ling berjalan ke mata ketiga penguasa bumi dan ditelan oleh cahaya ilahi. Mereka menghilang. Qin Fengqing duduk di tanah dengan sedih, dan air mata mengalir di wajahnya. Tubuh jasmani yang mulia utusan maut membawa buku kehidupan dan kematian emas ke telapak tangannya. Dia memegang buku kehidupan dan kematian dengan kedua tangan dan berjalan menuju Qin Fengqing. Tiga mata Qin Fengqing dipenuhi ketakutan saat dia melihat Qin Mu berjalan ke arahnya. Kakinya terus menekan telapak tangannya saat dia mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menginginkannya, jangan berikan kepada saya. Saya akan mati jika saya menerima orang besar, saya tidak menginginkannya. Yang mulia utusan maut berjalan di depannya dan mengangkat buku kehidupan dan kematian di atas kepalanya. Aku tidak menginginkannya. Ambillah. Qin Fengqing menampar yang mulia surgawi dan buku kehidupan dan kematian. Dengan ledakan keras, yang mulia utusan maut menabrak jari roh primordialnya, dan jari besarnya bergetar. Darah keluar dari sudut mulut yang mulia utusan maut dan mengalir ke bawah. Roh primordialnya kuat, tetapi tubuh jasmaninya tidak. Yang mulia surgawi utusan maut berjalan ke Qin Fengqing selangkah demi selangkah dan mengangkat buku kehidupan dan kematian di atas kepalanya. Qin Fengqing mengirimnya terbang lagi, tapi dia masih berjalan kembali dengan buku kehidupan dan kematian. Di mata ketiga penguasa bumi, Qin Mu dan yang mulia Ling berjalan ke aula suci bersama. Roh primordial penguasa bumi berdiri di sana, dikendalikan oleh Dao Agung Youdu. Di belakang kepala Qin Mu, Dao besar reinkarnasi berputar seperti roda, melindungi yang mulia Ling. Yang mulia Ling maju selangkah dan datang ke hadapan roh primordial penguasa bumi. Qin Mu menatap dewa yang mengendalikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya.
Suaranya dalam dan kuat. Dao saudaraku, hari ini adalah hari di mana kamu melampaui. Roh primordialmu akan hancur dan ketiga jiwamu akan menjadi ketiadaan. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk memulihkan 3 jiwa dan 7 rohmu, memungkinkan kamu terlahir kembali menjadi Ah Chou. Pada saat yang sama, di telapak tangan roh primordial yang mulia utusan maut berlutut dengan satu kaki dan mengangkat buku kehidupan dan kematian. Qin Feng Qing, hari ini akan dinobatkan sebagai Raja Dunia Gelap. Kamu akan menjadi penguasa Youdu, membuat dunia orang mati menjadi teratur. Youdu akan menjadi wilayahmu, dan Undead akan menjadi pasukanmu. Kamu akan menguasai dunia bawah dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan menandatangani kontrak denganmu saat mereka lahir. Kamu akan berkuasa atas kematian, menghukum kejahatan, menganjurkan kebaikan, dan bersikap tidak memihak. Tidak ada keadilan di dunia orang hidup, tetapi harus ada keadilan di dunia setelah kematian. Anda akan memberikan keadilan kepada semua makhluk hidup. Lava neraka akan menjadi darahmu, dan surga kematian akan menjadi tandukmu. Sungai surgawi alam semesta ini akan mengalir ke Youdu dan berubah menjadi cambukmu untuk mengusir segala kejahatan. Tubuh Qin Feng Qing bergetar, dan dia berlutut. Saat ini, dia merasa orang besar yang merawatnya sudah mati. Penguasa bumi yang merawatnya seperti seorang tetua dan mengajarinya seperti ayah dan saudara laki-lakinya telah dipadamkan jiwanya. Youdu tiba-tiba kehilangan ketertiban, dan hanya cahaya mengerikan yang tak tertandingi yang muncul dari mata ketiga penguasa bumi, menerangi seluruh Youdu. Penguasa bumi meninggal, mati di tangan Qin Mu dan Yang Mulia Ling. Dia mati diam-diam begitu saja. Dao Agung Youdu juga runtuh dan menghilang. Yang Mulia Surgawi Anda meletakkan buku kehidupan dan kematian di tangannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah dunia Youdu. Penguasa bumi.